Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan cara pembuatan praktikum akuntansi perusahaan dagang, yaitu Toko Rega AVN. Pertama-tama, saya akan memulainya dari Purkes Journal. Saya akan menjelaskan cara pembuatan Purkes Journal. Pada Purkes Journal ini akan ada akun date, description, ref, debit. Pada akun debit ini akan ada akun Purkes. Pada akun kredit akan ada akun fed in, frag in, dan akun payable. Dan untuk dokumennya akan ada dibeli kepada alamatnya, tanggalnya, nomornya, syaratnya, syarat pengirimannya, dan nama dokumennya. Pada dokumen saya ini, saya menjual sepatu Puma Speedcat dengan banyak barang sebanyak 5 dengan harga satuannya yaitu sebesar 2 juta. Maka untuk menentukan jumlahnya ini, kalian hanya perlu mengalihkan banyak barangnya ini dengan harga satuannya. Maka didapatilah hasil sebanyak 10 juta. Dengan PPN sebesar 11%, maka didapatilah sebesar 1.100.000. Dengan biaya angkut 100, maka jumlahnya adalah 11.200.000. Maka pada debit ini kalian cukup mengisinya yaitu jumlahnya yaitu sebanyak 11.200.000. Dan fed in-nya ini kalian perlu mengisi dengan PPN 11% yaitu 1.100.000. Dan frag in ini kalian mengisinya yaitu biaya angkut atau beban angkut yaitu 100. Sedangkan akun payable ini adalah jumlahnya yaitu 10 juta. Nah, setelah transaksinya selesai, maka kalian tinggal memindahkannya pada rekapitulasi. Dikarenakan akun debit Purkes, maka nomor akunnya adalah 511 dengan hasil 11.200.000. Dan untuk fed in dan dikarenakan akun payable terlebih dahulu, maka saya membuat akun payable terlebih dahulu. Nomor akun payable adalah 211 dengan jumlah 10 juta. Dan selanjutnya yaitu fed in, yaitu nomor akunnya yaitu 116. Selanjutnya yaitu frag in, yaitu 611. Dikarenakan akun frag in termasuk kepada beban. Dan akhirnya akun telah selesai. Kalau ingin melihat hasil yang lebih lengkap, maka akan saya buat terlebih dahulu. Dan ini adalah bentuk akun yang lebih lengkapnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membuat sales journal. Setelah itu, kalian dapat menyelesaikan sales journalnya. Seperti date, kalian dapat menemukannya pada dokumen yang saya jelaskan tadi. Pada dokumen ini, dia bertanggal 2 Agustus. Description-nya dapat kalian temukan pada dijual kepada ini. Kalian dapat menyalinnya, seperti punya saya menjualnya kepada Tuan Edo. Yang ditambahkan dari PPN 11%, yaitu sebesar 3.030.000. Fed out-nya yang terletak pada kredit, kalian dapat menemukannya pada PPN 11%, yaitu sebesar 330. Dan salesnya kalian dapat menemukannya pada jumlah dari penjualan banyak barang baju chrome shirt tersebut, seperti punya saya sebesar 3 juta. Dan untuk menemukan rekapitulasinya, kalian dapat menyesuaikannya sesuai dengan akun-akun yang kalian buat, seperti yang terletak pada debit yaitu akun Rekavabel. Maka
nomor akunnya adalah 112. Dan untuk jumlahnya 3.330.000. Dan untuk nomor akun kredit, kalian dapat menyesuaikannya juga dengan yang kayak debit tadi, seperti fade out, yaitu nomor akunnya 212. Dan jumlahnya sebesar 330. Dan untuk menentukan nomor sales akun, kalian dapat menentukannya juga seperti tadi, yaitu 411 dengan jumlah sebesar 3 juta. Dan untuk jumlahnya kalian harus menyesuaikannya agar balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan cash receipt journal. Pada cash receipt journal ini mempunyai akun date, description, debit, kredit, dan serba-serbi. Cara pembuatan cash receipt journal ini tidak terlalu berbeda dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Yang membedakannya hanya serba-serbinya ini. Serba-serbi ini digunakan untuk mencatat akun yang sering tiba-tiba muncul. Sebagai contoh, marilah saya perlihatkan dulu contoh jurnalnya. Dan seperti inilah cash receipt journal apabila telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan akun cash payment journal. Nah, selanjutnya cash payment journal. Cash payment journal ini tidak terlalu berbeda dengan cash recap journal. Yang membedakannya hanyalah cash payment journal ini adalah pengeluaran cash, sedangkan cash recap journal adalah bukti penerimaan cash. Sebagai contoh, marilah saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, apabila telah selesai, dia akan terlihat seperti ini. Dia tidak terlalu berbeda dengan cash recap journal. Yang membedakannya hanyalah cash payment journal ini, yaitu seperti kita mengeluarkan uang untuk membayar utang, membayar beban, atau pengeluaran uang secara tunai. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan general journal. Pada general journal ini dia terjadi dua macam transaksi seperti nota debit dan kredit. Kalau nota debit itu dia terjadi apabila kita melakukan pengembalian barang yang kita beli, sedangkan nota kredit itu kita mengembalikan barang yang kita jual. Sebagai contoh, saya buat yang pertama yaitu nota debit. Apa saja akun-akun yang masuk kepada description. Akun payable di debit, fade in di kredit, dan broadcast return di kredit. Dan untuk contoh pencatatan pada nota kredit, saya akan membuat akunnya terlebih dahulu. Yang pertama, contohnya sales return di debit. Fade out-nya di kredit. Dan akun receivable-nya di kredit juga. Nah, seperti inilah yang terjadi apabila transaksinya telah selesai. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pembuatan buku besar pembantu piutang.